Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Midona di sini. Di Madon Tarot Channel. Apa kabar sayang? Sehat ya semua ya. Semoga semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Apa ini ya? Kalian galaunya 50-50. 50 happy, 50 galau. Aduh, jangan sayang ya. Salam-salam dulu. Hai Acong, Meme, Jin. Apa kabar kalian semua dan semua energi di sini? Terima kasih banyak ya sudah bergabung. Dan buat semua keluarga MDF Recycle dimanapun kalian berada, terima kasih banyak ya. Yang baru masuk, thank you. Sarangheyo. Cinca saranghe. Nadu. Itu bahasa Korea itu. Ya iya mam, yang bilang bahasa Jawa sopo mam. Ya terima kasih yang sudah di energi mami dan anak kos, thank you so much ya. Yang untuk energi personal kalian bisa langsung menghubungi WhatsApp bro yang ada di deskripsi. Di situ di scroll sayang ada paketnya, jadi bisa dilihat dan dicek juga. Untuk ke rekening adminnya juga ada, darling cinta sayangku ya. Oke. Kali ini kita mau cerita tentang hubungan kalian itu sebenarnya sampai sekarang ini update-nya apa? Masih toksik kah? Masih karma kah? Soulmate kah? Atau berubah sudah menjadi twin flame? Ya, kita mau cek ya. Semoga bisa resonate. Ini pembacaan general ya. Umum. Kalau personal langsung jangan lupa kontak Madam Dona. Ya, dan pastikan tarot bukan Tuhan sayang, tapi dengan tarot kita bisa mendapatkan sisi baiknya dari sebuah story ya. Dealkan dengan diri kalian ya. Kalau terjadi sesuatu dalam recycle, itu adalah sebuah energi yang membagi sebuah story untuk kita semua. Kita berterima kasih apapun namanya, semesta mempunyai rencana. Kita sebagai manusia hanya menjalankan rencana tersebut ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dear God, angel, give me energy for this card, sun, rising, and Venus. Untuk energi hubungan ini masuk di hubungan apa? Untuk elemen air, tanah, udara, dan api. Tarik atau jatuh? Dekat. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh atau ditarik? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Lagi. Oke. Yang mana? Dekat. Oke. Thank you. Oke, lanjut. Oke. Oke, thank you. Oke. Wah, ini kita tutup. Thank you. Yang terbuka dan yang tertutup sudah kita dapatkan. Ya. Dan di sini kita minta klarifikasi dari tindakan yang semesta ambil untuk sebuah hubungan. Bismillahirrahmanirrahim.
energi gitu, pesan hubungan ini seperti apa. Thank you. Oke. Sampingannya sudah dapat yang terbuka dan yang tertutup. Kita minta klarifikasi dari malaikat cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you. Oke. Kita lanjut. Energi taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Thank you. Wah. Thank you. Allah Akbar. Terima kasih. Oke. Sudah kita dapatin ya. Kita lanjut. Story tentang cinta. Wah. Thank you. Oke. Yang terbuka dan yang sudah. Kita lanjut. Energi dari universe. Pesan hubungan ini seperti apa? Oke. Sudah. Wah. Energi dari galaksi klarifikasi. Allahu Akbar. Thank you. Oke, sudah didapatkan. Taruh sini saja. Sudah ya. Kita lanjut energi bumi. Energi bumi. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hubungan ini seperti apa?
Babe, thank you, Bab. Wah. Sudah. Thank you. Sampai narik napas gua. Yang terbuka. Oke. Wah. Ini kita ketilin. Tetap bersama Kopi Healing Kopi Mami Dona. Rasanya kita harus tetap positive thinking untuk semua hal apapun, ya. Lanjut, universe, energi bumi, klarifikasi untuk hubungan ini seperti apa. Kenceng kali semua energinya. Masya Allah. Ada nggak? Thank you. Oke. Yang mana ini? Oke. Sudah kita dapatkan. Betul. Ya. Kita mulai dekatkan saja sayangku. Ya. Lihat ya. Energi sudah ada. Kita mulai membaca hubungan ini seperti apa, ya. Oke. Kita sudah siap untuk hubungan kalian sebenarnya masih masuk dalam kategori apa, ya, yang terbuka dan yang tertutup. Oke. Kita mulai. Hai sayang, apa kabar kalian? Semoga sehat ya kalian semua ya. Kita mulai. Untuk feminim, maskulin, karmik, whatever is, apapun bentuk energi kalian. Yang jelas kita membacanya secara general untuk mendapatkan sebuah pesan ya untuk kalian ya. Oke. Kamu akan mengalami hubungan yang pasang surut adalah energi twin flame. Perbedaan kalian akan membuat kalian bersatu dan kadang pula akan membuat kalian menjadi berpisah. Mungkin saja hubungan mengalami on off, namun jauh di dalam lubuk hati saling merasa kalau ditakdirkan untuk bertemu. Jadi Mami minta di energi sekarang untuk sebuah story, kalian mendengarkannya betul-betul fokus sayang ya, biar kalian memahami masuk di posisi mana hubungan kalian tuh sebenarnya. Jadi kalian paham ya, kita story untuk sesuatu yang kita tidak pahami dalam perjalanan hidup bersama pasangan kita. Jadi di sini bila kamu akan mengalami hubungan yang pasang surut seperti air di laut ya, seperti ombak yang datang dan pergi, yaitu energi twin flame. Kenapa? Perbedaan kalian akan membuat kalian bersatu.
Perbedaan kalian akan membuat kalian bersatu dan kadang pula akan membuat kalian menjadi berpisah. Mungkin saja hubungan mengalami on-off, namun jauh di dalam lubuk hati saling merasa kalau ditakdirkan bertemu. Jadi hubungan ini on-off. On-off ya, jadi tidak pernah baik ya, begitu-begitu terus ya. Kondisinya di dalam hati kalian merasa ini sebuah takdir. On the reverse, berpikir kalian berjodoh, karmik. Seperti pasangan yang sangat berpasrah dan selalu ingin merasakan hasrat. Ya. Ini apa? Selalu ingin merasakan hasrat bersama, namun terkadang masih menginginkan dan memimpikan orang lain dalam hayalan dan halusinasi bahkan tindakan. Jadi tadinya kalian sebenarnya berpikir bahwa kalian ini jodoh. Ternyata kalian tidak berpikir kalau ini bukan jodoh kalian gitu loh. Yang tadinya kalian itu energinya karmik ya. Merasa oh ini adalah jodohku, seperti lagunya Anang ya. Om Anang sama Mbak Sarini itu, jodohku, maunya kah diriku. Nah itu, mau kakak siapa? Kakak dia, kakak aku. Ini terkadang masih menginginkan, memimpikan. Bahkan sekarang kalian sudah tidak menginginkan dan tidak memimpikan lagi. Bahkan yang terdahulu pada saat kalian bersama, energi kalian itu adalah karmik. Kenapa? Karena kalian selalu berhasrat ya, selalu memimpikan di dalam hayalan kalian orang lain yang dihayalkan sebagai halusinasi, bahkan tindakan. Entah kalian atau pasangan kalian pada saat bersama yang dihayalin dan dihalusinasikan di dalam pikiran pasangan kalian atau kalian itu orang lain gitu loh. Bagaimana kalian mau diomongin jodoh? Kalau jodoh nggak ada mikirin orang lain di dalam otak kita, kan gitu. Ini yang dikatakan semesta. On the reverse kembali. Hubungan kalian terasa sangat menguras tenaga, emosi, dan pikiran. Hubungan karma. Setiap hubungan selalu melewati macam-macam emosi, masa-masa bahagia, dan masa-masa luka. Bahkan hubungan emosi akan lebih intens. Terkadang kamu bertanya-tanya, kenapa begini? Setelah masa lalu terungkap, menyadari trauma masa lalu hingga sembuh. Seluruh tenaga, emosi, dan pikiran terkuras agar berhasil melewati hubungan tersebut. Yang tadinya kalian dalam hubungan karma. Ya. Sekarang beberapa dari kalian sudah melewati yang namanya karma. Karena apa? Hubungan yang sudah kalian rasakan, bahkan trauma di masa lalu ya, seiring sejalan mulai hilang. Yang kalian dulu merasakan betul-betul luka ini begitu dalam ya. Apapun yang terjadi di masa lalu begitu membahagiakan, tiba-tiba hancur lebur ya. Dan beberapa masalah terungkap dan beberapa rahasia terungkap ya. Akhirnya membuat pikiran dan emosi kalian terkuras. Sekarang kalian sudah melewati itu semua dengan pembayaran karma. Itu kata semesta. On the reverse kembali. Sama-sama punya intuisi yang kuat, soulmate. Kamu dan pasangan kamu mempunyai koneksi yang kuat, tidak bisa secara ilmiah. Sebuah kode dari alam yang cukup kuat di antara kalian berdua. Kalian memanifestasikan ke dalam sebuah insting dan intuisi yang sama antara kamu dan dia. Namun ini adalah on the reverse. Jadi kalian bukan sama-sama punya intuisi yang kuat. Kalian bukan soulmate. Beberapa dari kalian dan pasangan kalian sudah tidak mempunyai koneksi lagi yang kuat. Secara ilmiah, bahkan sebagian kode alam sudah tidak ada terkoneksi lagi untuk kalian berdua. Mau kalian memanifestasikan seperti apa, insting dan intuisi kalian sudah hilang karena energi soulmate sudah berubah menjadi energi karmik dan toksik malah ya. On the reverse kembali. Posesif bahkan cenderung sangat
over karmik. Kalau aktivitas kalian selalu ingin diketahui pasangan kalian masing-masing, kalian masuk di jalur karmik, situation bisa. Namun di mana kejujuran sudah tidak berlaku, akhirnya tidak ada timbul kepercayaan. Awalnya hubungan kalian karmik ya. Bahkan sebagian melakukan aktivitas itu sembunyi-sembunyi, bohong-bohong ya. Hubungan kalian itu kalian jalani itu karena tidak pernah ada kejujuran, bahkan saling tidak percaya. Namun beberapa dari kalian sekarang sudah tidak mau lagi adanya sebuah kebohongan, bahkan menjujurkan, bahkan sebagian dari kalian menyesali atas sebuah kebohongan yang kalian lakukan untuk sebuah tindakan tidak melakukan sebuah kejujuran. Bahkan tidak ada kepercayaan ya. Yang tadinya energi kalian karmik, kalian sudah menyesali apa yang sudah terjadi terdahulu bersama pasangan kalian. Kalian masuk di jalur karmik ya, situasi karena kalian tidak pernah jujur, bahkan sudah bermain di belakang pasangan kalian. Akhirnya tidak pernah ada kepercayaan karena sebuah posesif yang cenderung sangat over. Namun on the reverse sudah tidak ada lagi ya. On the reverse kembali, kamu akan merasa terkoneksi selalu dengannya. Twin flame. Kalian tahu bahwa ia menyukaimu dan sebaliknya. Namun seringkali orang-orang tidak memahami konsep ini. Kecuali kalian sendiri, di mana hubungan spiritual sangat kuat akan sebuah koneksi seperti energi kaca atau the mirror. Makanya di sini Mami bilang, kalau dibilang the mirror, ya ini on the reverse. Jadi kalian sebagian sudah tidak terkoneksi lagi gitu loh. Sudah di stop energinya sama semesta. Karena apa? Energi toksik dan energi karmiknya masih melekat pada pasangan kalian. Dan kalian sudah lebih spiritual, makanya kalian sudah kuat untuk sebuah koneksi ini. Energinya ini tidak bisa lagi seperti kaca dan atau kita bilang the mirror. Ini kadang-kadang kalian tidak memahami konsep ini gitu loh. Tidak selamanya kalian merasa hubungan twin flame ini berjalan dengan baik gitu loh. Kalian harus menyadari ya. On the reverse kembali. Temanmu adalah temannya juga dan sebaliknya. Twin flame. Kamu juga akan meluangkan waktu untuk teman-teman pasanganmu karena kamu tahu betapa pentingnya mereka dalam hidupnya. Sama seperti teman-temanmu juga berarti untukmu. Kalau dibilang ini energi twin flame tapi sudah on the reverse, sebagian dari kalian bukan twin flame lagi, bahkan mengarah ke karmik. Ya, karena apa? Sebagian teman-teman dari pasangan kalian malah berkhianat. Bahkan pasangan kalian juga berkhianat dengan teman-teman kalian. Jadi kalau dibilang energinya twin flame itu nggak bisa lagi. Harusnya teman-teman pasangan kalian adalah teman-teman kalian juga dan bisa saling berbagi. Namun pasangan kalian, bahkan teman-teman kalian juga berkhianat satu sama lain. Nah, ini yang terjadi sayang. Ya. Dan di sini dikatakan energinya adalah the mirror. Ya, dibilang the mirror. The mirror adalah salah satu energi twin flame ya yang mempunyai connecting spiritual yang begitu kuat, bahkan akan tertrigger di mana kalian harus sudah bisa sama-sama healing baru ini on. Tapi kalau salah satu tidak healing, salah satu masih dalam konteks toksik dan karmik, itu akan tetap dan tidak bisa tertrigger lagi. Ibaratnya kalian semakin spirit ya. Kalau dibilang mengikuti spirit kita ya, itu tergantung dari semesta. Semesta mengizinkan atau tidak. Tidak selamanya kita sudah spirit, pasangan kita akan menjadi lebih spirit lagi. Itu tergantung dengan amal dan ibadahnya juga. Kalian pahamin itu. Nggak bisa kita memaksakan. Kita hanya bisa berdoa. Tapi manusia terkadang lupa. Kita mendoakan pasangan kita untuk jadi baik. Ya. Namun Tuhan itu punya report yang diberikan oleh malaikat. Sekarang Mami tanya, kalian sekolah nih. Terus kita memberi support teman kita. Udah lu belajar, pasti
lu nilai lu bagus deh, lu belajar sama kayak gue. Tapi pada saat ulangan, pada saat ujian, gak mungkin kan kita ngasih tahu teman kita. Otomatis kan harus ujian sendiri. Bener gak sih? Nah itu. Jadi kalau dibilang kalau kita lebih spiritual, pasangan kita bakalan nanti bisa mengikuti energi kita spiritual juga, belum tentu, karena itu tergantung amal dan ibadahnya. Secara logika kita boleh berpikir secara spiritual, kita berbicara secara energi, tetapi harus kita sadari manusia itu mempunyai sebuah yang namanya kemunafikan, ya, yang akan berubah-ubah. Itu yang dikelola oleh semesta. Manusia tidak bisa mengelola. Manusia mengelola diri manusia sendiri. Makanya yang namanya dosa, amal, dan ibadah itu masing-masing, gak ada bawa siapa-siapa. Itu makanya semesta bilang belum. Tidak ada yang namanya energi spirit. Selama kalian tidak bisa healing dan mencari jati diri kalian sendiri, belum dikatakan hubungan ini hubungan soulmate connecting atau twin flame. Karena apa? Kalian belum tahu bagaimana caranya untuk menyatukan diri dan jiwa. Ini kalian belum tahu. Makanya semesta belum bisa mengatakan yes on the reverse, dan ini juga on the reverse. Ya, kalian belum tahu bagaimana mengelola hati jiwa untuk bisa mendapatkan Tuhan itu selalu ada, bahkan semesta selalu ada di sisi kita. Kalian dan pasangan kalian harusnya introspeksi diri untuk mendapatkan apa yang namanya sebuah kebarokahan. Dan sebagian dari kalian atau pasangan kalian masih saja menari di atas penderitaan. Nggak bisa kalau itu dibilangin hubungan twin flame, apapun bentuknya. Itu bukan hubungan twin flame, ya. Yang tidak dijujurkan adalah mengontrol hubungan toksik. Salah satu dari kalian dalam berhubungan memang memegang kendali, mengatur, mengontrol semua dari segi finansial, cinta, dan kehidupan. Kecenderungan adanya ingin memegang kendali atas hubungan dan kehidupan pasangan dan tidak seimbang. Ya, hubungan kalian yang tadi Mami bilang adalah toksik. Hubungan kalian adalah toksik karena apa? Masing-masing saling memegang kendali, mengatur, ya. Salah satu dari kalian menginginkan finansial yang lebih, ya, bahkan tidak mau berjuang bersama, memegang kendali, ya. Kehidupan pasangan ini harusnya seimbang. Ini cenderung dikelola untuk diri masing-masing. Nggak bisa. Nah, ini yang terjadi. Ya, paham ya? Twin flame. Kamu tidak sengaja bertemu dengannya di berbagai kesempatan. Tanpa disadari, kamu akan mengetahui bahwa sebenarnya kalian sudah berdekatan sejak dahulu. Mungkin kalian mempunyai teman yang sama, kedai kopi favorit yang sama, tempat kuliah yang sama, pernah ke acara yang sama. Kalian akan menemukan bahwa kalian pernah dekat walaupun sebelumnya belum saling mengenal. Jadi sebagian dari kalian masing-masing mempunyai hobi yang sama, mempunyai kelakuan yang sama, kesukaan yang sama, tempat yang sama, apapun sama. Sebagian dari kalian masih tersisa yang namanya energi twin flame. Dan on the reverse, kalian saling menarik satu sama lain, twin flame. Walaupun kalian di belahan dunia berbeda, namun tetap akan merasakan keinginan untuk saling pulang ke pelukan masing-masing dengan nyaman. Kalian akan merasa tetap aman, tetap merasa bersama walaupun berjauhan. Ini bukan energi twin flame lagi, karena kalian sekarang sudah tidak saling tarik-menarik satu sama lain. Karena apa? Walaupun berada di belahan dunia manapun, kalian sudah tidak merasakan untuk saling bersama, boro-boro untuk saling berpelukan seperti Teletubbies berpelukan. Dip-dip. Ini karena apa? Kalian sudah tidak lagi merasa aman, tidak lagi merasa adanya sebuah kebahagiaan. Jadi sudah tidak merasa nyaman lagi. Ya, ini semesta bilang. Karena energinya sudah berubah menjadi toksik, ya. Saling senang traveling, twin flame. Saling senang traveling bersama dan mengeksplor tempat-tempat baru.
Pengalaman baru memang menyenangkan dan kamu merasa bersedia berbagi dengan pasanganmu. Berkegiatan bersama membuat kalian saling memahami dan makin menguatkan koneksi di antara kalian berdua. Sebagian dari kalian sama-sama energi twin flame, ya, karena sebagian menyenangi traveling, menyenangi sebuah eksplor sesuatu tempat-tempat baru, misalnya lagi mau uka-uka ke tempat-tempat yang bersejarah, ya, sesuatu tempat-tempat yang membuat adrenalin lebih tinggi, ya. Yang jelas kalian saling memahami salah satu apapun bentuknya. Sama-sama suka main Mobile Legends, PUBG, ya, mau main games, nah seperti itu ya sayang ya. Oke, kita lanjut. Semesta bilang, kalian bagaimana bisa menciptakan yang namanya sinar ilahi untuk kalian pastikan di dalam kehidupan. Kalau kalian masih saja tidak bisa mengetahui mana yang energi gelap, mana energi terang. Karena sebagian dari pasangan kalian masih terlibat dengan koneksi yang namanya black magic. Namun sebagian dari pasangan kalian menyadari atau dari kalian menyadari hubungan ini terlepas karena black magic ini, mistik. Bahkan kalian sudah banyak belajar dari hal-hal yang seperti itu. Nah ini paham ya maksudnya ya. Dan kita lanjut yang terbuka dan tertutup. Oke. Dikatakan the tower 1 dan 6, yaitu sebuah kesabaran untuk sebuah tujuan dari sebuah takdir, awal kemurnian, kebebasan, perubahan potensi, pencerahan dan resiko. Sebagian dari kalian ya boom situation karena awal kemurnian, awal baru-barunya baik-baik. Namun sebagian merasa tidak bebas setelah adanya komitmen, akhirnya ada perubahan satu sama lain, tidak mempunyai potensi dalam kehidupan ataupun dalam kondisi ya, merasa dunia ini tidak cerah, bahkan salah satu dari kalian berani mengambil resiko untuk babak belur. Nah itu, bahagialah buat mereka-mereka yang melakukan babak belur. On the reverse, 10 of Pentacles, takdir untuk sebuah awal mula yang baru. Stabilitas, kesejahteraan, keamanan, kekayaan materi, kedermawaan, ikatan keluarga, dan dana tidak terduga. Sebagian dari kalian kesusahan uang, ya, tidak sejahtera, bahkan ketakutan, kekhawatiran, bahkan mencari kekayaan materi sampai sekarang juga kesulitan, bahkan untuk berdermawan, bersedekah pun sulit, ya, bahkan ikatan keluarga yang baik menjadi rusak, mengharapkan sebuah hadiah, bahkan sebuah dana terduga, belum tidak ada apapun yang terjadi. On the reverse kembali 1 dan 4, King of Wands, yaitu sebuah takdir untuk sebuah pilihan dan kekecewaan, kejujuran, keyakinan, kemauan, komitmen, fokus dan praktis. Tidak ada dari hubungan kalian sebuah kejujuran, tidak ada saling meyakinkan, tidak ada kemauan, bahkan komitmen boro-boro tidak ada. Tidak pernah fokus apa yang menjadi tujuan dalam sebuah hubungan, bahkan tidak pernah praktis dalam berpola bertingkah laku apapun bentuknya. On the reverse kembali 7 of Wands, yaitu sebuah tujuan, berjuang untuk tetap di atas, mengalahkan kesulitan, sikap tegas, kompetisi dan keberanian. Sebagian dari kalian sudah keluar dari yang namanya sikap, ya, yang tadinya kalian harusnya tegas, tidak tegas, bahkan kalian ingin mengalahkan sebuah kesulitan, ya, namun kalian sebagian sudah mengalami atau sedang keluar dari sebuah kesulitan yang tadinya kalian berkompetisi, ya, namun kalian sudah, ini bukan sebuah games lagi. Kalian menyadari bahwa berjuang itu bisa saja di atas, bisa saja di bawah. Nah, sebagian dari kalian menyadari tidak selamanya orang hidup itu di atas, pasti akan jatuh juga gitu loh. Jadi jangan terlalu sombong dalam hidup. Nah, itu pesannya. The Empress 3, yaitu sebuah kerinduan, kesuburan, keibuan, kenyamanan, cinta, kepedulian, sukses, kreativitas, perasaan. Sebagian dari kalian ya
kurangnya ada kesuburan, ya, bahkan kalian sudah merasa beberapa dari kalian tidak pernah menghargai sebuah pengorbanan seorang ibu, ya. Bahkan pasangan kalian juga adalah seorang ibu. The Empress adalah energi feminin, ya. Dan selama ini kalian harusnya menyadari bahwa cinta dan kepedulian pasangan kalian itu membuat kalian nyaman. Namun sekarang tidak merasa nyaman, bahkan kalian merindukan pasangan kalian. Kalian merindukan yang namanya pasangan kalian yang begitu membuat nyaman, begitu cinta dan peduli kepada kalian, bahkan melebihi dari ibu kalian. Bahkan kalian tidak merasa adanya sebuah kesuksesan, hanya mendapat kesuksesan dari sebuah hubungan dari pasangan kalian. Tidak ada kreativitas, bahkan perasaan kalian sudah hampa. Ini yang terjadi. On reverse, I always trust direction universe and know being God. Sebagian tidak menyadari bahwa malaikat pelindung ada di sekitar kalian. Harusnya kalian menyadari. Dan through healing occurs when I give myself permission to feel whatever feeling life below the trigger. Kalian akan tertrigger dengan sendirinya mengenai sebuah healing, ya. Apapun yang kalian healing dan kalian meminta izin kepada Tuhan, apapun yang kalian rasakan yang pernah menyakiti hati kalian akan tertrigger sama. Jadi tidak ada kata-kata tidak tertrigger. Apapun yang menyakiti kalian itu pun akan berbalik kepada orang yang menyakiti. The Sun 19, yaitu berpikir positif, pencapaian, kebahagiaan, kepercayaan diri, dan kejelasan. Sebagian dari kalian sudah mempunyai takdir untuk sebuah awalan hidup yang baru dengan sebuah kesejahteraan hidup. Karena beberapa dari kalian berpikirnya positif, ya, tidak negatif thinking. Bahkan pencapaian, bekerja dengan sungguh-sungguh, kebahagiaan yang dikejar adalah betul-betul sebuah kebahagiaan. Dan kalian percaya diri dari sebuah kegagalan akan mendapatkan sebuah kesuksesan. Dan mengenai sebuah kejelasan, kalian tidak mau yang neko-neko, kalian mau semua hubungan ini jelas, bukan asal-asalan. Nah, ini Five of Wands, pilihan, kecocokan di kompetisi, ketegasan, perjuangan, hambatan, dan rivalitas. Sebagian dari kalian salah memilih. Kalian menganggap pasangan kalian itu adalah rival. Bahkan pasangan kalian dianggap sebagai hambatan. Bahkan kalian tidak pernah tegas. Kalian salah satu tidak mau memperjuangkan. Bahkan merasa hubungan ini adalah hubungan games yang mempunyai kompetisi. Ya. Namun kalian merasa hubungan ini tidak ada kecocokan. Bahkan menjadi rival. Bagaimana ceritanya hubungan menjadi rival? Ya. On the reverse kembali, Seven of Cups. Menginginkan itu semua, berangan-angan, keputusan yang sulit, imajinasi, hasrat, dan yang belum tercapai atau diperoleh, ya. Tujuan, sebagian dari kalian banyak berkhayal, ya, imajinasi, bahkan yang tadinya mempunyai hasrat akhirnya tidak mempunyai hasrat lagi. Bahkan apa yang kalian kejar sampai sekarang kalian tidak memperoleh gitu loh. Apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kejar nggak dapat. Kalian menginginkan semuanya. Bagaimana tujuan? Ya, kalian hanya berangan-angan saja. Sekarang sebagian dari kalian sudah tidak mau hanya halusinasi, tidak mau cuma berimajinasi saja, tidak mau hanya terlalu terpukau dengan hasrat, bahkan tidak mau menunggu, semuanya ingin bekerja untuk mencapai mimpi, bukan angan-angan yang semu sebagian. Karena on the reverse, ya. Ten of Swords, 1 dan 0, yaitu sebuah takdir untuk sebuah awal kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang baru, kehancuran, kegagalan, terpukul, keburukan, berakhir waktu untuk membangun kembali dan bergerak maju. Sebagian dari kalian, ya, benar-benar merasa hancur, gagal, terpukul, ya, semua keburukan ini terjadi. Bahkan sebagian merasa sudah berakhir, kehancuran ini sudah berakhir, kegagalan ini sudah berakhir, terpukul ini sudah berakhir, waktunya untuk membangun kembali. Bahkan sebagian sudah bergerak maju, sebagian masih terpukul dengan pukulan semesta.
Oke, and reverse. Thank you universe for helping me see beyond the limit of fear. Thank you for expanding my suspicion, perception, so that I can see what is of the high good. Di sini dikatakan universe, ya, kita harus berterima kasih apa yang kita lihat, bayangan sebuah kenyataan hidup, ya. Kalian tidak menyangka bahwa ini adalah sebuah kebesaran Tuhan. Dan untuk sementara apa yang ingin semesta kembalikan sesuai dengan perbuatan kalian, baru semesta bisa mengembalikan. Mohon maaf sayang kalau ribet ya. Kita lanjut. Yang tertutup dan yang terbuka. Perjalanan cinta. Oke. Dikatakan di sini, Eight of Cups. Sebagian dari kalian, hubungan ini ditinggalkan. Hubungan ini sudah tidak berjalan dengan baik. Apapun yang kalian lakukan, kalian sudah meninggalkan semua cinta apapun bentuknya. Kalian sudah ingin berjuang tanpa mau memusingkan semua. Dan kalian sudah benar-benar berpikir untuk memulai cinta yang baru. Untuk memulai cinta yang baru, kalian 2 kali mikir. Kalian betul-betul bimbang apabila cinta baru yang datang ini bisa membawa kehancuran atau tidak. Bahkan sebagian dari kalian masih berpikir, tidak mempunyai ketegasan, bahkan takut. Kalau digantung lagi bahkan tidak mendapatkan komitmen. Ini masih trauma dengan apapun yang terjadi. Karena apa? Semesta bilang tidak ada kepercayaan satu sama lain di situasi sekarang pun. Dan kenyataannya secara takdir memang kalian mempermainkan sebuah trust, sebuah kepercayaan. Bahkan heart to heart conversation. Bagaimana caranya kesuksesan dari sebuah hubungan? Kalau kalian saling bohong, kalian tertutup, kalian tidak pernah menjujurkan, tidak akan pernah bisa berjalan sampai kapanpun. Tidak akan mungkin. Dibilang very soon? Belum ada semesta memberikan keputusan untuk sebuah apapun datang kepada kalian selama kalian tidak berubah. Dan dikatakan di sini, calling in your soulmate. Doa-doa kalian, afirmasi kalian, visualisasi kalian belum bisa membawa pasangan kalian kembali lagi. Karena itu bukan soulmate kata semesta. Sebagian ini belum. Bahkan cinta kalian masih, kalian berpikir, kalian masih ragu-ragu apabila ada cinta baru akankah sama. Dan di sini sebagian dari kalian adalah seorang player, ya, yang semesta menyatakan, ya, tindakan seseorang yang terlalu berlebihan dengan mengeksplor cinta hanya untuk sebuah permainan, ya. Dan akhirnya hubungan ini tidak berjalan, bahkan sebagian dari kalian tidak bisa tidur, terteror, ya. Kebencian untuk sebuah dendam, kecemasan. Namun sebagian sudah tidak mau peduli lagi dan keluar dari kondisi tersebut. Bahkan sebagian benar-benar merasa kecewa untuk sebuah pengkhianatan dari sebuah hubungan yang dinyatakan hanya menimbulkan karma apapun bentuk di masa lalu. Sebagian orang-orang di past life kalian betul-betul belajar, dan sebagian ingin memperjuangkan kembali bagaimana bisa bersama. Namun berkali-kali lagi semesta menyatakan, kalian tidak akan mungkin untuk bisa kembali kalau kalian tidak berjuang dengan benar, yaitu apa? Healing family issue. Sebagian semesta meminta kalian datanglah ke orang tua, meminta maaf, ya. Sebagian kalian atau pasangan kalian berdosa. Bahkan sebagian mungkin orang tua pasangan kalian juga mempunyai dosa kepada kalian. Jangan berpikir orang tua saja yang kita berdosa sama orang tua. Ada orang tua yang berdosa kepada kita juga. Semesta tidak memandang yang namanya gender, tidak memandang casing. Ente berdosa ya berdosa, itu saja. Karena manusia saya ciptakan sama. Ini
terlalu minta perhatian, terlalu caper cari perhatian. Kalian di sini semesta bilang semakin kalian caper, tidak akan pernah saya memberikan sebuah kemudahan untuk sebuah hubungan. Karena apa? Kondendensi. Keluarlah dari addiction. Kalian kalau masih saja tergantung, ya itu tadi pesan yang disampaikan, tapi sebagian dari kalian sudah melepas kondendensi ini. Ya, paham ya? Kita lanjut, sayang. Oke. Yang dijujurkan dan tidak dijujurkan. Kita lanjut. Universe mengatakan, kita majuin ya sayang ya. Universe mengatakan, kalian keluarlah dari immature, keluarlah dari sikap anak-anak. Apapun kalian terlalu masih berpikir untuk diri kalian sendiri, tidak pernah berpikir untuk orang lain. Bahkan beban yang kalian dapati dari sebuah pelajaran nggak bisa kalian tinggalkan, tapi sebagian dari kalian sudah berusaha meninggalkan yang namanya immature karena beban ini membuat dunia kalian sulit. Namun sebagian masih tidak bisa keluar dari dunia anak-anak karena apa? Merasa kalau menjadi orang tua itu adalah beban. Sebagian tidak pernah berjuang, namun sebagian sudah mulai untuk sebuah perjuangan. Dan di sini jangan terlalu tinggi harga diri, nanti jatuh. Tapi sebagian sudah merasa menurunkan harga diri mereka, ya, energi Leo. Karena apa? Sebagian tidak mau menurunkan harga diri karena kesombongan, karena merasa untuk menjujurkan itu penuh keberanian, tapi sebagian tidak berani menjujurkan semua kebohongan. Dan semesta bilang surrender to divine, serahkan semua sama Tuhan untuk sebuah waktu, biarkan Tuhan yang bekerja. Believe in the impossible, percayalah apa yang tidak mungkin buat saya bisa mungkinkan, kata Tuhan. Apapun saya bilang iya ya iya, kalian mau apa, itulah kata semesta. Tapi saya melihat dulu a time for healing. Kalau kalian healing, ya boleh. Kalian tidak ada healing, tidak berubah, walaupun feminim, maskulin, karma, apapun bentuknya. Kita berbicara global tentang manusia ini ya. Dan yang tidak dijujurkan, semesta bilang, untuk healing, apabila waktunya healing, yang semesta bilang apa yang tidak bisa saya lakukan, yaitu untuk sebuah energi cinta sejati, twin flame, yang namanya kesejahteraan hidup bisa. Namun apabila kalian masih saja tidak merubah diri kalian, masih saja bohong, masih saja suka main belakang, berkhianat, apapun bentuknya, maka dipastikan tidak ada yang namanya keseimbangan, kebahagiaan, boro-boro cinta sejati ini yang dikatakan. Paham ya? Dan yang tidak dijujurkan adalah tegas. Semesta minta tegas. Kalian tegaslah dengan apapun bentuknya. Jangan lembeng-lembeng, jangan menyek-menyek. Jadilah lelaki sejati, jadilah wanita yang sejati. Jangan menyek-menyek. Hari ini bilang iya, besok enggak. Hari ini nangis, besoknya teriak-teriak. Kalau enggak ya enggak, kalau iya ya iya. Nah itu. Balance spiritualnya dan praktiknya. Harus balance. Mengenai spiritual kalian dan prakteknya, kalian banyak ngomong tapi prakteknya enggak ada. A time to give rather than take. Kalian tuh harusnya memberi. Ya, memberi dan menerima. Kalian maunya menerima doang, tapi memberi nggak mau, ya ora iso son. Nah ini semesta bilang. Oke, kita lanjut. Yang terbuka dan yang tertutup. Oke.
Dikatakan semesta, kalian harusnya bisa bergerak untuk menciptakan suasana ataupun kondisi dengan kreativitas kalian. Tapi kalian sebagian malas, berdiam diri, nggak mau ngapa-ngapain, hidup ngeflat aja, terserah mau jadi apa. Ini khawatir, takut sebelum berjuang, takut nanti kenapa-kenapa, nanti ini, nanti itu, nanti indang. Nah itu harusnya kalau kalian berani berjuang, berani keluar dari kondisi atau berani keluar dari zona aman, kalian tidak akan kesulitan dalam bentuk hal apapun, include, paham ya kalau sudah dibilang include. Sebagian dari kalian ingin bergerak dan ingin bergerak lepas, namun ingin mencapai sebuah tujuan yang tinggi sulit, karena kalian masih saja bermimpi untuk bisa mencapai dengan semuanya. Tapi keputusan tidak ada, harusnya kalian sebagai eksekutor yang memutuskan secara jelas. Keputusan kalian itu menyek-menyek, makanya Mami bilang tadi, tidak tegas. Semesta minta kalian tegas, tapi sebagian dari kalian nggak tegas, masih saja mau dikontrol sama orang lain. Masih saja orang lain mengontrol kalian. Ini, bagaimana kalian mendapatkan tujuan dan sasaran hidup untuk kebahagiaan? Gak ada. Bahkan masih saja suka bohong sampai sekarang ya. Pasangan kalian atau kalian apapun ya, masih saja berada di kebohongan. Namun kebohongan itu tidak bisa bertahan dengan lama. Sebagian dari kalian terbongkar apapun bentuknya, rahasia yang disimpan. Dan akhirnya drama ini harus dihentikan karena karma menanti. Paham ya? Energinya adalah hubungan yang toksik, hubungan karma. Apapun bisa terjadi di feminim, maskulin, dan karmik. Apalagi ini. Ya. Dan yang tidak dijujurkan, sebagian dari kalian awalnya frustasi, akhirnya dengan kondisi yang babak belur, kalian sudah mulai keluar dari hubungan apapun dan kalian sudah tidak mau lagi bersedih, ya. Kalian ingin mencapai sebuah tujuan hidup, namun sebagian masih takut dan ragu-ragu apakah Magic Jar Magicom ini masih bisa mempengaruhi hidup kalian. Bahkan sebagian dari pasangan kalian yang tidak setia hanya karena Magic Jar Magicom ini mempengaruhi yang namanya kebahagiaan kalian. Jangan terpengaruh sayang. Dan jangan bermain sebuah mimpi, atau mimpi kalian itu harus kalian wujudkan. Dan jangan bermain dengan takdir, ya. Kalian bermain dengan namanya ular, ya, apapun bentuknya di sini, ini adalah toksik, ya. Kalian menciptakan sebuah mimpi, tapi mimpi yang toksik. Bagaimana kalian mau hidup kalau kalian menciptakan toksik? Ya, Tuhan mengaktivitaskan sebuah aktivitas hati, bahkan menyetop yang namanya perasaan. Sulit karena kartu karma ini keluar. Intinya hubungan ini adalah toksik dan karma. Kalian juga adalah energi toksik, energi karma. Karena apa? Obsesi sampai sekarang, bahkan tidak mau melepas. Pahami yang ini ya. Pahami yang ini, betul-betul kalian pahami, maka kalian akan paham. Buanglah hasrat dan ambisi, bahkan obsesi. Semesta bilang, tegas. Sebagai manusia yang saya ciptakan, tegaslah dalam sebuah hubungan. Kalian kalau memang berenergi yin and yang, tahu mana yang baik, mana yang buruk, selaraskanlah. Pakailah intuisi, jangan pakai obsesi. Harus mengerti sebuah kebahagiaan itu dikejar, diproses, dan bukan cuek-cuek, tapi mau bahagia, sejahtera, apa diperjuangkan, ya.
Kalau kalian tidak memperjuangkan, jangan harap mendapatkan kebahagiaan. Dan dikatakan semesta, jadilah manusia yang bertanggung jawab. Jangan bermain hanya untuk kepentingan diri sendiri. Jangan pernah menggantungkan masalah. Maka semua akan saya gantung sesuai apa yang kalian perbuat. Wah. Dan tujuan harus jelas, apa yang kalian ingin tujukan. Kalau masih saja bingung, kalian harus fokuskan keluar dari yang namanya toksik. Kalau tidak, boro-boro kalian punya tujuan hidup, bahkan hidup kalian akan stuck. Ini pesannya. Dan nothing will come of the situasi. Nggak ada yang datang untuk situasi sekarang. Masih nol. Hati kalian masih saja seperti es, bahkan tidak mau mencair. Harusnya kalian sudah paham. Keluar dari toksik karma situasi. Keluarlah dari energi toksik. Apapun mau kalian, mau pasangan kalian, kalian masih saja toksik. Once is the true nature. Nanti suatu saat mata hati kalian yang membuka apa yang namanya cinta, apa adanya cinta sejati seperti apa. Past life relationship, nggak ada yang namanya cinta. Past life kalian belum tentu itu soulmate atau twin flame kalian. Bahkan di sini Knight of Cup 1 dan 2 takdir untuk kebersamaan dari sebuah kerinduan, percintaan baru, proposal, tawaran, pendekatan pemimpin undangan, dan perbaikan diri. Kalian harus memperbaiki diri. Apabila cinta baru yang datang memberikan sebuah proposal atau tawaran untuk sebuah pendekatan kembali, kalian harus melihat kalau yang datang ini hanya untuk memimpin, mengatur, dan lain-lain, kalian harus tahu. Bahkan sebagian kalau menerima undangan apapun, berpikirlah 2 kali. Jangan berpikir sekali saja. Dan di sini pada akhirnya dia hanya menjadi pelajaran atau bisa menjadi takdir hidupmu. Karma. Wah. Penutupnya adalah ini. Selama semua kesakitan dan melepaskan dan ikhlas hubungan buruk sesungguhnya, hubungan karma bisa menjadi hubungan yang sangat indah pada akhirnya. Hubungan tentang pelajaran kehidupan akan sebuah perjalanan cinta. Bila kalian sudah ditakdirkan, maka semesta akan mengembalikan karena kalian jodoh sejati. Akhirnya adalah akhir kata ditutup. Pada akhirnya dia hanya menjadi pelajaran atau bisa menjadi takdir hidupmu atau karma. Setelah semua kesakitan dan melepaskan dan ikhlaskan hubungan buruk sesungguhnya, hubungan karma bisa menjadi hubungan yang sangat indah pada akhirnya. Jadi hubungan tentang sebuah pelajaran hidup itu sebuah pelajaran tentang cinta. Bila kalian sudah ditakdirkan, kalian gak usah takut. Semesta akan mengembalikan kalau kalian memang jodoh sejati. Ini yang dikatakan semesta. Wah, bisa ngepas ya. Alhamdulillah ya. Jadi di sini ya, kembali lagi kita penutup ya. Let's friend help you. Mintalah tolong kepada Tuhan. Pilihlah segala sesuatu yang benar, yang menurut kalian benar. Pilihlah secara benar. Kalian harus konsisten apa yang kalian inginkan. Keluarlah ya. Kalau memang kalian ingin memberikan penawaran cinta, jangan lelet. Belajarlah dari sebuah tujuan hidup yang tidak pasti ya. Kalian harus tahu bagaimana caranya membuat sebuah keputusan untuk sebuah perubahan ya. Dan kalian harus keluar ya. Jangan pernah membawa masa lalu, hidup kalian itu jangan terlalu ya membawa masa lalu sampai ke ketek-ketek kalian. Keluarlah dari zona aman ya. Dan di sini hubungan menuntut sempurna, karmik. Kalian satu sama lain saling membanggakan masalah orang lain, bahkan terkadang sering membanding-bandingkan dengan orang lain atau lawan jenis lainnya. Jadi terlalu ingin sempurna. Pasangan kalian atau kalian sering membanggakan orang lain, bahkan terkadang sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, itu. Ya. Oke, kita lanjut
Kita minta ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oh, sorry. Ada huruf K, ada huruf N, ada huruf P, ada huruf W, ada huruf P, ada huruf H, ada huruf R, ada huruf D, ada huruf A, ada huruf A kembali, ada huruf M, ada huruf A, dan T. Pesannya adalah bukan hanya saling memandang satu sama lain, tapi juga sama-sama melihat ke satu arah yang sama. Ya, jadi harus melihat satu pandangan, tujuan tuh harus sama. Kalau tujuannya beda ya bagaimana? Nggak mungkin kan? Ya, oke. Biarlah tetap begitu selama rasa ini ada untukmu. Jadi Tuhan bilang ya biarkanlah seperti itu. Selama rasa itu ada, Tuhan bilang ya tidak akan pernah hilang. Carilah udara yang segar, jangan berada di tempat itu aja. Keluarlah dari zona nyaman, ya. Matamu, ya sebagian melihat mata kalian begitu indah, hati-hati dengan mata. Bahkan sebagian suka main mata, apapun tentang mata ya. Ini ya. Oke sayang, sekian ini dari cerita tentang hubungan kalian tuh masuk di posisi apa, energi update ya. Oke sayang, semoga resonate, tidak apa-apa. Kita hanya mengambil pelajaran dari sebuah story. Jadilah diri kalian sendiri, jangan lupa bahagia sayang. I love you so much ya. Bye. I love you darling. Bye bye. Bye.